Menuntut ilmu adalah sebuah hal yang ditekankan dalam agama Islam. Tidak boleh kita tinggalkan. Majlis ilmu tidak boleh ditinggalkan. Apapun alasannya. Kita dengarkan misal. Diangkatnya derajat penuntut ilmu. Seperti antum hadir di majlis ilmu ini, insya Allah termasuk dalamnya. Diangkatnya derajat orang yang berilmu. Seperti misalnya surah Al-Mujadilah, surah nomor 58 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Di sini kata ulama, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah cukup menyebutkan orang iman. Misal Allah mengangkat derajat orang beriman. Tapi kenapa orang menuntut ilmu seperti dipisahkan, seperti ada dua, orang beriman dan menuntut ilmu? Karena banyak orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ada imannya tapi tidak berilmu. Ini kita akan lihat kualitas ibadahnya rendah sekali. Rendah. Biasanya mereka cuma masuk kategori abid namanya. Abid itu ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Dia suka sholat, dia suka ibadah, cinta dengan ibadah, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu dengan ilmu yang luas ya. Seperti misalnya pada saat dia masbuk. Saya lihat banyak orang, masya Allah, ke masjid sholat, gitu kan. Tapi yang kita temukan teman-teman sekalian, pada saat dia telat, banyak sekali tidak langsung takbir, ikut. Kalau sudah dapat imamnya, sudah ruku, sudah i'tidal, sami Allah liman hamidah, atau sujud, dia nggak langsung takbir, dia nggak ikut langsung. Kenapa dia nggak ikut? Ini karena ketidakfahaman. Dia suka ibadah, tapi dia nggak tahu. Padahal kita disuruh oleh Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat berjamaah bersama imam, maka ikutilah apa yang dia kerjakan. Ruku, sujud, harus diikuti. Dan walaupun kita tidak dapat satu rakaat, tetap kita mendapatkan fadilah i'tidalnya, fadilah sujudnya, fadilah doa di antara dua sujud, gitu kan? Fadilah gerakan pindah dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Kenapa tunggu teman-teman sekalian? Contoh, ada orang abid, suka ibadah, tapi tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu berbeda. Dia akan membuat iman yang dia miliki dalam mengerjakan ibadah itu dalam kondisi yang tepat. Mungkin banyak orang pada saat dia masuk masjid dia sholat sunnah. Begitu dia sholat sunnah, ada orang mau tepuk pundaknya untuk ikut berjamaah. Banyak orang nolak. Bahkan ada yang lucu memberikan isyarat supaya jangan ikut orang. Bagaimana bisa kasih isyarat sementara sholat nih? Nah itu. Kalau dia punya ilmu nggak ada masalah. Orang tepuk dia tetap sholat. Orang itu ikut berjamaah, dia mau niat wajib atau sunnah itu nggak ada masalah. Dianya tetap sholat. Dalilnya hadis Bukhari. Sudah pernah saya jelaskan ini. Kalau pernah ada sahabat yang telat sholat, kemudian Nabi SAW sudah bubar, sudah selesai lagi zikir. Orang ini masuk mau sholat sendiri. Kata Nabi SAW, sebentar. Siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Berdiri Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar menjadi imam. Tapi di sini hukumnya sudah sholat sunnah bagi Abu Bakar. Karena tadi sudah sholat wajib. Gitu kan? Berarti boleh. Orang lagi sholat sunnah, antum masuk ke masjid, lagi terawih. Antum belum sholat isya, telat. Ikut aja berjamaah sama imam. Dia niat terawih, antum niat wajib. Nggak ada masalah. Orang kalau punya ilmunya, lebih tenang dia beribadah kan? Tidak simpang siur. Jadi memang orang beriman bagus. Tapi kalau iman diikuti dengan ilmu, itu luar biasa. Iman mendongkrak kita ingin mau mengerjakan ibadah. Ilmu menuntun kita tata caranya. Jadi nggak boleh dibatasin. Makanya Allah bilang dalam Mujadilah tadi, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Orang yang tadi beriman tuh beribadah, tapi dia masih kurang ilmunya, Allah angkat juga derajatnya. Tapi ditambah ilmu, derajat tinggi yang sangat, derajat yang sangat tinggi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memotivasi kita agar jangan sampai meninggalkan ilmu. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innama yatafakkaru ulul albab. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang belajar tuh? Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sesungguhnya yang memikirkan ini hanya orang-orang yang berakal. Masa beda teman-teman sekalian, antum yang hadir tiap hari kuliah, kalau kita bahasa sekarang pengajian juga bisa masuk dalamnya tiap hari, dengan orang yang tidak pernah ikut atau seminggu sekali saja, pastilah beda. Ragam informasi sudah sampai kepada dia.
Ingat teman-teman, penemuan terakhir di otak kita ada urat saraf. Urat saraf itu kalau menampung 300 tahun film yang dibuat oleh manusia non-stop, itu masih nampung. Ada, setiap manusia kita ada punya itu. Makanya antum, apapun yang pernah terekam oleh mata, terdengar oleh kuping, kita masih bisa ingat. 10 tahun lalu kita mendatangi sebuah tempat, kemudian sekarang kita datang ke tempat yang sama melihatnya. Kalau sudah pernah lihat sekali aja, kita ingat, oh kayaknya saya pernah kesini nih. Karena kuatnya sebenarnya otak manusia. Sayangnya kita tidak maksimalin teman-teman. Anda ini belum memaksimalkan otak yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Sampai para ilmuwan, saya kaget itu baca mereka mengatakan dengan semua teknologi yang manusia sudah miliki sekarang, itu potensi otak manusia yang dimaksimalkan baru 1/3. Belum semua. Belum semua. Allahu alam kalau otaknya manusia yang dimaksimalkan semua itu bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ya. Tapi intinya teman-teman, malasnya orang untuk menghafal, malasnya orang untuk belajar, ini penyakit yang berbahaya. Jangan pernah batasi diri antum dengan ilmu, belajar terus. Walaupun kita tahu besok kita akan meninggal dunia, tetap belajar, maksimalkan ilmu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang berilmu, sehingga akhirnya dia tahu bagaimana berhubungan dengannya. Misal gini, kalau teman-teman yang hadir di sini ada yang kenal sama presiden, ada yang tidak kenal sama presiden, atau yang tidak punya hubungan sama presiden. Orang yang punya hubungan baik sama presiden, sering telepon-teleponan, sering ngomong, dikenal lah, gitu kan? Tentu lebih mudah untuk connect sama dia kalau ada apa-apa dengan orang yang belum, tidak punya hubungan, tidak punya koneksi sama presiden. Benar nggak secara rasional gitu? Mana suaranya nih? Tidur apa nih? Tentu saja benar kan gitu. Orang yang terbiasa menuntut ilmu sehingga dia tahu bagaimana komunikasi dengan Tuhannya, dia seperti orang yang sudah terbiasa, sudah tahu linknya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang tunduk, yang mengenal Allah, yang bisa membuka komunikasi dengan Allah secara langsung hanyalah para ulama. Ulama jamak daripada alim. Dan alim adalah orang yang faham tentang halal haramnya Allah. Dimulai dari majelis ilmu, gitu kan? Belajar terus teman-teman sekalian. Selalu haus dengan ilmu. Jadikan target kita adalah haus ilmu. Karena ilmu sekali lagi tadi memberikan 5 manfaat luar biasa. Menghilangkan kebodohan, menghilangkan keraguan, beragam macam hal, meninggikan derajatnya lah, mengharumkan namanya, meluaskan rezekinya. Banyak hal yang dia bisa dapatkan. Dan umumnya subhanallah orang-orang yang berilmu itu disukai ya. Kalau orang pintar itu, dari omongannya pintar, susunan kata-katanya, orang segan sama dia, orang suka. Dibandingkan orang dari cara omongannya sudah kelihatan, oh kualitasnya seperti ini. Karena orang malas untuk dengerin. Karena memang itu penting, ilmu memang meninggikan derajat seseorang.